Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini. Jadi, di video kali ini kita akan membahas tentang istilah anatomi deskriptif. Apa sih anatomi itu? Jadi, anatomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur dan fungsi tubuh. Sementara anatomi klinik adalah ilmu yang mempelajari struktur makroskopik atau bagian-bagian tubuh yang dapat kita amati secara langsung tanpa alat bantu seperti mikroskop. Dan juga anatomi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang fungsi tubuh yang berhubungan langsung dengan praktek kedokteran dan juga ilmu kesehatan lainnya. Nah, untuk anatomi dasar, ini adalah ilmu yang mempelajari tentang sejumlah tertentu anatomi yang sesuai dengan kebutuhan, minimal untuk kita mengerti struktur dan fungsi tubuh itu secara menyeluruh. Lanjut ke istilah anatomi yang berhubungan dengan posisi. BD ini adalah berhubungan dengan ya teman-teman. Jadi, apa aja istilah anatomi yang berhubungan dengan posisi? Posisi anatomi itu terbagi menjadi 3. Jadi bidang mid-sagittal, bidang koronal, dan bidang horizontal atau transversal. Kita akan membahasnya mulai satu persatu. Yang pertama ada bidang mid-sagittal, di mana ini adalah sebuah garis lurus atau bidang vertikal yang membelah tubuh kita itu menjadi bagian kiri dan bagian kanan yang pastinya secara simetris. Ada namanya posisi medial, di mana ini menuju ke arah tubuh atau lebih dekat ke arah garis tubuh. Sedangkan untuk lawannya, yaitu lateral, dia mengacu pada sisi tubuh atau bagian tubuh yang menjauh dari titik tengah tubuh. Yang kedua ada bidang koronal. Bidang koronal ini adalah garis lurus juga, bidang vertikal, tetapi ia membelah tubuh kita menjadi 2 bagian dengan bagian depan, yaitu anterior, dan bagian belakang posterior. Lanjut ke bidang yang ketiga. Bidang yang ketiga ini adalah bidang horizontal atau transversal, di mana bidang horizontal ini seperti namanya adalah garis horizontal yang membelah tubuh kita menjadi 2 bagian, antara bagian atas superior dan juga bawah inferior. Untuk menguraikan tangan, kita menyebutnya punggung tangan ini adalah dorsal, sedangkan untuk telapak tangan adalah palmar. Berbeda sedikit dengan menguraikan kaki, di mana punggung kaki juga kita sebut dorsal, tetapi untuk telapak kaki kita sebut plantar. Selanjutnya ada proksimal. Proksimal ini adalah istilah untuk lebih dekat ke pusat atau garis tengah tubuh. Sedangkan untuk distal ini adalah lawan dari kata proksimal, yaitu dia menjauh dari pusat garis tubuh atau dari pusat tubuh. Selanjutnya ada superficial, ini merujuk pada posisi yang lebih dekat dengan permukaan tubuh atau superior. Sedangkan untuk lawannya adalah profundus, ini merujuk pada posisi yang lebih dalam atau menjauhi permukaan tubuh, yaitu inferior. Jika interna di dalam, maka untuk eksterna adalah di luar. Ada juga namanya ipsilateral. Ipsilateral ini adalah saat berada pada sisi tubuh yang sama. Misalnya, tangan kiri dan kaki kiri kita nih berada di sisi tubuh yang sama, itu kita sebut dengan ipsilateral. Sedangkan untuk lawannya adalah kontralateral, itu berada pada sisi tubuh yang berlawanan. Misalnya, lengan kiri kita itu bersifat kontralateral terhadap lengan kanan, karena tidak berada di posisi tubuh yang sama. Selanjutnya, istilah anatomi yang berhubungan dengan gerakan. Yang pertama ada sendi. Sendi ini adalah tempat 2 atau lebih tulang saling menyatu. Sendi yang tidak dapat bergerak itu contohnya sutura pada tulang kranium, dan untuk yang dapat bergerak sendiri itu articulatio tibio-fibrolaris superior. Nah, untuk fleksi sendiri adalah ini biasanya terjadi di bidang mid-sagittal atau sagittal, biasanya merupakan pergerakan anterior atau ke depan, tetapi kadang juga eksterior, contohnya saat kita menggerakkan sendi lutut, kaki kita akan mengarah ke belakang. Sedangkan ekstensi adalah gerakan meluruskan sendi dan biasanya terjadi ke arah posterior. Setelah fleksi dan ekstensi tadi, ada juga namanya fleksi lateral. Ini adalah di mana kita melakukan gerakan batang badan pada bidang koronal. Ada juga abduksi, ini gerakan ekstremitas menjauhi tengah tubuh pada bidang koronal. Dan aduksi untuk gerakan ekstremitas saat mendekati tubuh pada bidang koronal. Ada juga rotasi, di mana gerakan ini adalah sebagian tubuh kita itu mengelilingi sumbu panjangnya.
Rotasi medial itu adalah gerakan yang menyebabkan permukaan anterior suatu bagian menghadap ke medial atau mendekati tengah tubuh. Sedangkan lawannya adalah rotasi lateral, di mana gerakan ini menyebabkan permukaan anterior suatu bagian menghadap ke lateral atau menjauhi tengah tubuh. Ada juga pronasi lengan bawah, di mana rotasi medial lengan bawah hingga telapak tangan menghadap ke posterior atau di belakang. Supinasi lengan bawah ini adalah gerakan saat rotasi lateral lengan bawah dari posisi pronasi hingga telapak tangan menghadap ke anterior. Selanjutnya ada sirkumduksi. Nah, kalau untuk sirkumduksi ini adalah kombinasi dari urutan gerakan fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi yang memungkinkan gerakan melingkar. Untuk protraksi, ini adalah gerakan tulang atau tubuh depan seperti menjulurkan lahang atau menggerakkan bahu ke depan seperti saat kita mendorong. Nah, untuk retraksi ini adalah gerakan ke belakang. Biasanya digunakan untuk menguraikan gerakan ke depan dan belakang rahang bawah pada artikula temporomandibularis atau bisa juga saat penarikan otot. Ada juga namanya istilah inversi. Inversi ini gerakan kaki sehingga telapak kaki kita menghadap ke arah medial atau mendekati tubuh, atau bisa juga menekuk kaki ke arah dalam. Untuk lawannya, inversi adalah eversi. Gerakan ini adalah gerakan sebaliknya sehingga telapak kaki kita itu menghadap ke lateral atau menjauhi tengah tubuh, atau juga seperti menekuk kaki ke arah luar. Baik, kita masuk kepada penjelasan mengenai istilah-istilah tadi menggunakan gambar. Sebelumnya kita akan mengulas kembali tentang anatomi. Anatomi itu adalah, seperti yang saya bahas tadi, itu adalah ilmu yang kita pelajari tentang struktur dan fungsi tubuh. Sedangkan untuk anatomi klinik ini mempelajari atau ilmu mempelajari tentang struktur makroskopik, atau dia bisa dilihat secara mata telanjang tanpa perlu bantuan dari mikroskop. Nah, anatomi klinik ini selain mempelajari tentang struktur makroskopik tadi, dia juga mempelajari tentang fungsi tubuh yang berhubungan dengan praktek kedokteran dan juga ilmu kesehatan lainnya. Sedangkan untuk anatomi dasar, ini adalah sejumlah tertentu anatomi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Minimal untuk kita itu dapat mengerti struktur dan fungsi tubuh secara menyeluruh. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, 3 bidang posisi anatomi itu ada frontal atau koronal, mid-sagittal atau sagittal, transversal atau horizontal. Kita bahas kembali satu-satu. Untuk sagittal atau mid-sagittal ini membagi tubuh kita secara simetris, itu menjadi bagian kanan, right, dan bagian kiri, left, atau kita bisa juga bilang dextra dan sinistra. Untuk frontal atau koronal itu membagi tubuh kita menjadi bagian depan dan juga bagian belakang. Untuk bagian depan dikatakan itu adalah anterior, sedangkan untuk bagian belakang namanya posterior. Untuk transversal atau horizontal seperti namanya, ini adalah garis horizontal yang membagi tubuh kita antara tubuh atas dan tubuh bawah. Nah, untuk tubuh bagian atas dinamakan itu superior, dan untuk tubuh bagian bawah inferior. Kita lanjut ke contoh gambar selanjutnya. Nah, untuk telapak tangan tadi saya katakan adalah palmar. Ini palmar. Sedangkan untuk punggung tangan itu namanya dorsal. Ini dorsal. Nah, sama dengan kaki, punggung kaki itu dinamakan juga dengan dorsal ini. Sedangkan untuk telapak kaki itu dinamakan dengan pelantar bawah sini, telapak kaki. Oke, kita lanjut ke superior dan inferior. Superior di atas, bagian atas ini. Untuk yang bagian bawah ini kita namakan inferior. Nah, selanjutnya ada medial dan lateral. Kalau medial ini ke arah dalam, untuk lateral dia ke arah luar.
Nah, kita lanjut ke contoh gambar selanjutnya. Nah, ini contoh gambar dari proksimal dan superficial. Ini untuk distal dan ini untuk deep. Superficial seperti ini, proksimal seperti ini. Kita lanjutkan, tadi kita bahas juga ipsilateral dan juga kontralateral. Nah, untuk ipsilateral ini ada di bagian yang sama, seperti ini, bagian kiri, lengan kiri, dan juga di kaki kiri. Ini namanya ipsilateral karena dia ada pada bagian tubuh yang sama di kiri. Nah, sedangkan untuk kontralateral ini dia ada salah satunya di kiri, ada salah satunya di kanan. Itu namanya kontralateral karena berbeda bagian tubuh. Nah, ini selanjutnya ada fleksi dan ekstensi. Seperti ini untuk fleksi. Ekstensi ini fleksi ekstensi lengan. Ini untuk fleksi ekstensi dari telapak tangan dia ke atas dan ke bawah. Ini untuk supinasi dan pronasi. Supinasi seperti ini, telapak tangan, punggung tangan yang di atas, dan supinasi ada telapak tangan yang di atas. Ini untuk sirkumduksi, dia merupakan kombinasi dari gerakan fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi. Nah, ini untuk fleksi dan ekstensi lutut yang saya bilang dia ke arah belakang atau posterior, dia ke arah belakang ke posterior. Sedangkan ini untuk inversi dan eversi, dia menekuk ke dalam kalau inversi. Kalau eversi dia menekuk keluar ke arah luar kaki. Nah, ini untuk dorsifleksi sama plantar fleksi seperti ini ya, bisa dilihat di layar. Nah, ini untuk ekstensi dan fleksi juga ada di ekstensi tubuh dan fleksi tubuh. Ini contoh fleksi lainnya, ekstensi lainnya. Nah, ini ada contoh lainnya untuk fleksi, plantar fleksi, dan plantar fleksi, dorsal fleksi. Ini contoh abduksi, aduksi lainnya. Ini juga ada contoh fleksi ekstensi lengan. Ini abduksi, aduksi. Dia kalau abduksi itu dia menjauh. Kalau aduksi dia mendekat ke arah tengah tubuh. Nah, ini kalau ekstensi bahu lainnya, fleksi dia ke depan, sedangkan ekstensi dia masuk lagi. Abduksi, aduksi. Nah, ini untuk abduksinya jari tangan, ini aduksinya jari tangan. Mungkin sekian dari video saya kali ini. Terima kasih yang telah menonton. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya.